News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Multazam. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi News Pagi hari ini, pemirsa, terkait dengan jenazah korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua disambut histeris keluarga di Purwakarta, Jawa Barat. Korban dan seorang rekannya tewas ditembak KKB saat sedang mengerjakan pembangunan gereja di Kabupaten Jayawijaya. Jenazah Rahmat, korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban menangis histeris, tak kuasa menyaksikan suami tercinta pulang dari kondisi tak bernyawa. Bahkan sejumlah anggota keluarga yang lain jatuh pingsan. Berdasarkan permintaan keluarga, peti mati sempat dibongkar untuk diperiksa. Kemudian jenazah korban dikebumikan Jumat pagi usai sholat Idul Adha. Sesuai dengan pemeriksaan tadi sudah dicek keberadaannya, katanya bisa untuk dimandikan lagi, insya Allah, dan untuk pemakamannya besok. Tadi tiba jam berapa? Tadi tiba sekitar jam 11-an ya. 11. Sebelumnya, 2 pekerja bangunan tewas diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya diserang saat sedang membangun gereja. Kedua korban sempat kabur, namun kelompok brutal anak buah Egoanus Kogoya menembak kedua korban hingga tewas. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kapolres Bualemo Gorontalo AKBP Sigit Rahayudi mendapat perlawanan dari penambang emas ilegal yang tak mau ditertibkan. Kapolres bahkan mengamuk saat ia dan personelnya diancam akan diadukan ke pejabat utama Polda Gorontalo. Anggota saya, abang punya bukti. Abang punya bukti. Abang punya bukti. Kenapa minta saya? Saya tidak. Adu mulut terjadi antara seorang penambang ilegal dengan Kapolres Bualemo Gorontalo AKBP Sigit Rahayudi. Peristiwa ini terjadi di Mapores Bualemo. Kapolres tampak marah dan meminta personilnya menangkap semua pelaku penambang emas ilegal. Diketahui Martin Basahur merupakan bos atau pelaku usaha tambang ilegal yang tak mau ditertibkan. Yosir beralasan tak ada surat perintah diperlihatkan saat menertibkan aktivitas pertambangan. Saya tertibkan semuanya. Silakan tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya. Ia bahkan mengancam akan mengadukan Kapolres dan personilnya ke pejabat utama Polda Gorontalo yang dikenalnya. Kondisi ini membuat Kapolres Sigit semakin emosi. Dengan tegas ia tak takut dengan ancaman dari pelaku tambang liar. Silakan sama siapa? Saya baik-baik datang. Saya menyampaikan kepada Pak Martin dengan suara tinggi, jangan kamu mengancam-ancam anggota saya. Jangan kamu membawa-bawa nama-nama Polda untuk menakut-nakuti anggota saya. Kenapa? Karena anggota saya di sana itu bekerja atas perintah saya. Surat perintahnya ada, ditandatangani dan semuanya lengkap. Dan itu hanya upaya untuk melakukan tindakan preventif, menghimbau dan juga melarang untuk melakukan pertambangan ilegal di sana.
Penertiban dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah adanya alat berat berupa ekskavator di lokasi pertambangan. Dikhawatirkan aktivitas penambang dapat mencemarkan sungai hingga potensi resiko banjir. Dari Kabupaten Bualemo, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya, pemirsa, Prabowo Subianto tiba pada Jumat pagi, tepatnya pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan baju berwarna putih didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam sholat di Masjid Istiqlal. Di antaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sementara itu, pemirsa, pemotongan hewan kurban milik Presiden akan dilaksanakan pada hari ini atau Lebaran hari kedua. Pemotongan akan dilakukan bersamaan dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Ya, usai menunaikan salat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga di luar Masjid Istiqlal, Jakarta. Warga rela berdesak-desakan untuk bisa melihat lebih dekat Presiden Prabowo. Sesaat setelah meninggalkan Masjid Istiqlal, Presiden Prabowo menyempatkan menyapa warga yang telah menunggunya di luar area masjid. Prabowo berdiri di mobilnya sehingga membuat warga langsung berupaya mendekat. Usai meninggalkan Masjid Istiqlal, Prabowo yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya langsung menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Keramaian warga yang berdesak-desakan selepas Prabowo meninggalkan Masjid Istiqlal dimanfaatkan pencopet untuk mencuri dompet milik warga. Aksinya ketahuan dan membuat warga geram. Pencopet ini lalu diamankan sebelum babak belur dihajar warga. Pemirsa, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, datang bersama anak dan menantunya, Anies Baswedan sholat Id bersama ribuan jemaah yang datang dari sekitar wilayah Masjid Raya Al-Azhar. Selain Anies, di masjid ini juga turut hadir Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimli Ashidik. Usai sholat, Anies menjadi khotib dan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Kurban Kota dan Agenda Keadilan. Bagaimana kita menggunakan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai, dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan kambing yang merasakan manfaatnya oleh semua. Jadi sekarang mari kita sama-sama kita melakukan kurban. Apa itu? Apa yang kita miliki yang kita bisa kontribusikan untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengambil syaf sholat paling depan, sementara Iriana berada di saf bagian perempuan. Bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustaz Ahmad Royan
yang mengambil tema makna-makna berkurban. Usai sholat, Jokowi bersama Iriana bersalam-salaman dengan jemaah yang ikut melaksanakan sholat Id. Sejumlah warga juga bersuah foto dengan Jokowi. Jokowi dan keluarga kemudian melanjutkan ramah tamah dengan warga setempat dengan makan bersama di dalam gedung Geraha. Untuk Idul Adha tahun ini, Jokowi berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat berbeda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pesan penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Timnas Indonesia terkait persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa pelatih pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk merah putih kita, dan Bapak Presiden apresiasi itu, dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal ya. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus. Itu. Makan siang apa aja, Pak? Makan siang, terus tadi Marcelino nyanyi, ya yang biasa yang kayak, ya yang kayak waktu di Bali. Pemirsa, skuad Garuda Jumat siang diundang Presiden Prabowo makan siang bersama di kediaman pribadinya di kawasan Kertanegara, Jakarta. Usai kunjungan, seluruh pemain mendapat hadiah jam tangan mewah yang sempat viral di media sosial. Usai memetik kemenangan atas Tiongkok, skuad Garuda Jumat siang memenuhi undangan makan siang di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara. Yang menarik, saat datang seluruh pemain ofisial serta tim kepelatihan timnas diminta menyerahkan handphone yang dibawanya kepada petugas. Usai pertemuan dan makan siang selama 90 menit, seluruh pemain pulang dengan menenteng hadiah. Ternyata seluruh pemain mendapat hadiah jam tangan mewah. Ini diketahui dari unggahan Justin Rapner yang viral di media sosial. Para pemain pun mengaku senang bisa diundang dan bertemu dengan keluarga Presiden. Now we had a really good lunch together. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us. So we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. Hasil penelusuran hadiah jam mewah yang diterima pemain merupakan produk 2024 dengan harga jual yang berada pada kisaran 190 hingga 260 juta. Sementara dari agenda timnas Sabtu siang ini, skuad Garuda akan berangkat ke Jepang untuk melakoni laga terakhir grup C dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan saat kedatangan timnas Indonesia ke Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara, terlihat jalan-jalan di sekitar kawasan Kertanegara. Bobby keluar rumah saat Presiden Prabowo dan seluruh pemain dan tim kepelatihan serta ofisial tim menggelar makan siang. Bobby keluar untuk jalan-jalan di sekitar Kertanegara menggunakan stroller dan terlihat mengenakan baju koko putih di momen Idul Adha. Bobby juga sempat menyapa awak media yang menunggu pertemuan timnas dan Presiden Prabowo. Pemirsa, timnas Indonesia menyerahkan hewan kurban sapi ke Masjid Jami Albina, Senayan, Jakarta. Penyerahan hewan kurban diwakilkan oleh Rizky Ridho dan juga Reza Arya. Pemirsa, sapi jenis limosin dengan berat sekitar 700 kg diserahkan oleh timnas dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.
Sapi diserahkan sebagai bentuk rasa syukur dan doa atas kemenangan Timnas Indonesia melawan Cina. Sapi Timnas ini rencananya akan dipotong pada hari ini. Kita kan kemarin anak-anak optimis insya Allah juga menang, lalu tadi malam juga menang, dan rasa syukur kita insya Allah besok kan akan disembelih, mudah-mudahan anak-anak masih bisa menyaksikan lagi. Kita ajak si Egy, arahan mereka udah janji sama saya tadi malam tapi mungkin kecapean. Besok pada saat penyembelihan kita akan usahakan 1-2 orang anak-anak timnas. Untuk informasi selanjutnya, pemirsa, razia jam malam bagi pelajar melanjutkan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaksanakan di Depok dan Bekasi. Petugas mendapati 30 pelajar masih berada di luar rumah di atas pukul 9 malam. Aparat Lurah Cilodong bersama petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat gelar patroli jam malam bagi para pelajar. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Hal ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Ini kegiatan Lurah Cilodong adalah melaksanakan patroli malam untuk melaksanakan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan penertiban jam malam untuk anak-anak sekolah. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui media sosialnya menyampaikan aturan jam malam bagi pelajar diberlakukan supaya mereka memiliki waktu istirahat cukup dan bisa bangun pagi. Untuk itu pembatasan jam malam sesungguhnya bagian dari saya ingin 7 anggota Ormas diringkus polisi usai nekat memeras para sopir truk yang melintas di Jalan Raya Mauk dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap menggunakan ancaman kekerasan dengan senjata tajam. Duduk. Unit Resmob Satreskrim Polresta Tangerang menggerebek sebuah tempat yang dijadikan markas Ormas di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Tanpa perlawanan, sejumlah pria yang melakukan pemerasan terhadap para sopir truk langsung diamankan polisi. Selain di wilayah Mauk, polisi juga melakukan pengembangan dengan mendatangi markas Ormas yang diduga melakukan hal yang sama di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. 7 anggota Ormas bersama barang bukti sejumlah uang yang diduga hasil pemerasan diamankan petugas. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap mengancam dengan kekerasan bahkan senjata tajam. Melakukan pemerasan kepada sopir truk untuk mendapatkan keuntungan. Peranan pelaku UA ini memegang lampu lalin bergantian dengan AR. Kemudian pelaku DH, BS, MM, MR, AF meminta uang kepada sopir truk yang melintas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir narkoba yang membawa 2 kg sabu diringkus tim Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di kawasan pintu keluar Tol Amplas, Kota Medan. Pelaku menyembunyikan barang haram tersebut dalam kotak teh Cina. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus seorang kurir narkoba di pintu keluar Tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, benar saja petugas menemukan 2 kg sabu yang terbungkus rapi dalam kemasan teh Cina. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 unit telepon genggam serta uang tunai Rp500.000. Di hadapan petugas, pelaku mengaku akan membawa barang haram tersebut menuju Jambi untuk diantar kepada seorang bandar. Itu sudah siap edar ya, siap edar dan kemungkinan didapatkan dari luar wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,
pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 2 bulan menjadi target operasi polisi, seorang bandar narkoba ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di sebuah rumah kontrakan. Sebanyak 11 paket narkotika jenis sabu diamankan petugas. Inilah penggerebekan yang dilakukan tim khusus narkoba Polda Sumatera Selatan di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di balik plafon loteng rumah tersembunyi sebuah ruangan rahasia yang disulap menjadi tempat pesta narkoba. Petugas dibuat terkejut saat menemukan 11 paket sabu dalam berbagai ukuran yang disimpan rapi di dalam kotak speaker. Barang haram itu disembunyikan pelaku di sudut tersembunyi ruangan guna mengelabui polisi. Pelaku yang diketahui bernama Nofri merupakan residivis bandar narkoba yang sudah 2 bulan menjadi target operasi polisi, tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat telah mengamankan 1 orang laki-laki berinisial NN, usia 40 tahun. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah dan ditemukan NN dan ditemukan barang bukti berupa sabu. Dari bersangkutan kami menyita 11 paket sabu yang disimpan dalam speaker warna hitam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, klinik kecantikan ilegal yang dijalankan seorang wanita di Pringsewu, Lampung digerebek polisi. Saat penggerebekan, pelaku tengah mempersiapkan infus whitening untuk calon pelanggan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu, Lampung menggerebek klinik estetika di Jalan Satria, Kelurahan Pringsewu Barat. Polisi menyita ratusan cairan vitamin, infus whitening, dan produk kecantikan lainnya. Praktik klinik kecantikan ilegal yang dijalankan seorang perempuan berinisial CP yang berpendidikan sebagai seorang perawat berlangsung sejak tahun 2023. Pelaku mempromosikan jasanya melalui akun Instagram @paramita-estetik. Antara lain untuk infus whitening, botox, dan injeksi pembesar payudara. Sementara tarif yang dikenakan mulai dari Rp150.000 hingga Rp2,5 juta. Saat digerebek, CP tengah mempersiapkan peralatan medis untuk pelanggan yang akan melakukan infus whitening. Untuk saat ini terkait penerapan pasal seperti disampaikan Kapolres, itu kita fokus di penyediaan informasi yang tanpa izin, lalu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kompetensi. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung mengakui ada kelalaian pelaksanaan Diksar Organisasi Pecinta Lingkungan hingga menewaskan Pratama Wijaya. Pihak Unila membekukan aktivitas organisasi tersebut dan polisi juga mulai memanggil sejumlah saksi. 6 bulan tidak terungkap kasus kematian Pratama Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, Unila kini mulai diselidiki. Setelah orang tua melapor ke polisi 3 Juni lalu, Polda Lampung akan memanggil sejumlah saksi, termasuk senior korban dan panitia Diksar mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau MAHEPEL. Sementara itu, kampus Unila mengaku ada kelalaian dalam pelaksanaan Diksar dan mempersilahkan kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Pratama Wijaya. Pihak dekanat telah membekukan aktivitas MAHEPEL dan memberikan saksi ke panitia Diksar. Hukumannya yang pertama membuat surat pernyataan bahwa jika terulang lagi maka mereka akan dibekukan organisasinya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidikan buat mereka, maka karena mereka pecinta lingkungan, kami hukum dengan membersihkan lingkungan yang luas itu. Itu kan penuh dengan kotoran. Pratama Wijaya meninggal akibat penggumpalan pembuluh darah di kepala. Korban ditendang di bagian dada dan perut dan dipaksa minum spiritus saat mengikuti Diksar MAHEPEL November tahun lalu. Sepulang Diksar, kondisi korban terus memburuk hingga meninggal 30 April lalu.
Tidak hanya Pratama Wijaya, salah seorang peserta diksar lain juga mengalami pecah gendang telinga akibat kekerasan seniornya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, viral di media sosial gerakan tagar Save Raja Ampat yang menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kegiatan penambangan berpotensi mengganggu situs bersejarah dan merusak ekosistem. Ramai-ramai warganet menggaungkan gerakan Save Raja Ampat buntut dari aktivitas penambangan di sejumlah pulau yang mengancam kerusakan cagar budaya, ekosistem, dan keindahan alam. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Lebih lanjut, Fadlizon mengaku akan berdiskusi dengan jajarannya untuk memantau situs-situs bersejarah di Raja Ampat yang berpotensi terancam akibat tambang nikel. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alamannya sudah baik terjaga selama ini. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya berencana meninjau lokasi tambang nikel Raja Ampat usai izin usaha pertambangan yang dihentikan sementara. Jadi insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama BP di Bentuni. Nah, mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah. Sebelumnya, perusakan lingkungan di Raja Ampat viral di media sosial usai aksi protes aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan oleh aktivis Greenpeace Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan menggeruduk kantor DPP P3 di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Siapapun yang terorong, siapapun yang mengganggu. Massa yang terdiri dari kader P3 dari berbagai wilayah datang membawa spanduk dan atribut partai. Mereka menuntut agar Romahur Muzi atau Romi dipecat dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan P3 karena diduga membuat kegaduhan internal dan mengusulkan ketua umum dari luar partai. Sebelumnya, Romi ramai dikritik akibat langkahnya yang membuat peluang bahkan menawarkan kursi ketua umum P3 kepada tokoh-tokoh eksternal partai. Aksi ini digelar damai, namun massa mengancam akan datang dengan jumlah lebih besar jika tak ada klarifikasi dari Romahur Muzi. Aksi ini aksi solidaritas DPC DKI mungkin akan diikuti oleh DPC se-Indonesia. Karena itu ungkapan yang kurang elegan dari pimpinan elit partai. Ya jelas ini menjadi aksi solidaritas bahwa DPC DKI menuntut agar DPP memecat saudara Romahur Muzi dari ketua Dewan Majelis Pertimbangan. Itu aja. Sementara itu, pemirsa, menanggapi wacana pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan diri lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal ini disampaikan Jokowi saat merespon pertanyaan wartawan di kediaman di Sumber, Kota Solo, Jumat siang. Tanggapan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa caketum P3 seperti apa, Pak? Enggak lah. Yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang
jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Siap. Joko Widodo merespon pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Gibran saat peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni. Ia menilai pertemuan tersebut bagus untuk seluruh pihak. Presiden Joko Widodo merespon pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Gibran yang terjadi saat Hari Lahir Pancasila. Meski tak banyak bicara, Presiden Prabowo menyatakan pertemuan ketiga tokoh tersebut adalah hal yang bagus. Megawati berada dalam satu lokasi dengan Pak Prabowo, seperti apa? Ya biasa saja, bagus. Secara politis pesannya bagaimana, Pak? Ya biasa saja, bagus-bagus saja. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berada di satu momen yang sama dengan Gibran dan Presiden Prabowo. Momen keakraban itu terjadi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni yang lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada tanggal 26 2025 yang lalu. Sekali lagi, surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR dan juga Ketua DPR, pemirsa, yang mana permohonan dalam surat itu adalah meminta kepada DPR dan MPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjen lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wakil Presiden Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Surat tersebut, salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Iya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini terbuka untuk siapa saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga tiba di Masjid Raya Syekh Zayed Jumat pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat.
Kiai Haji Ibrahim Al-Hafidz sebagai imam dan Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo Munajat sebagai khotib. Seusai sholat Idul Adha, Masjid Syekh Zayed membagikan 10.000 porsi bubur dan juga makanan manis bagi para jemaah. Sementara itu pemirsa, pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Sementara itu, sebanyak 4 hewan kurban dari GS Investment diberikan kepada Panti Asuhan Yayasan Cahaya Hati Jakarta Timur di momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Penyaluran hewan kurban ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kehidupan para janda, lansia dan juga anak-anak yatim piatu. Lagi gitu, karena dari kami mendapatkan hasil, kami juga ingin seluruh lapisan masyarakat menikmati apa yang sudah kami perjuangkan untuk diri kami dan keluarga kami. Menyambut Idul Adha 2025, MNC Peduli menyerahkan hewan kurban ke Kelurahan Kebon Siri dan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan bisa membantu sesama yang membutuhkan. Di momen Idul Adha 2025, MNC Peduli bersama sejumlah mitra menyerahkan hewan kurban ke berbagai tempat. Salah satunya adalah di Kelurahan Kebon Sirih yang diterima langsung oleh Lurah Kebon Sirih, Heru Tri Prasetyo. Harapannya, hewan kurban ini bisa memberikan kebahagiaan di momen Idul Adha 1446 Hijriah bagi masyarakat. Saya berharap dengan adanya Idul Adha ini bisa kita ingin berbagi, apalagi kita didukung oleh MNC Peduli ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli, semoga MNC Peduli bisa lebih baik lagi di tahun akan datang. Karena memang di wilayah kami ini sangat membutuhkan untuk semacam seperti ini untuk kebutuhan maupun kepentingan warga itu sendiri. Selain di Kelurahan Kebon Sirih, MNC Peduli juga menyerahkan hewan kurban ke Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. MNC Peduli bersama perangkat Kecamatan Menteng juga melakukan pemotongan dan pendistribusian daging kurban secara langsung kepada warga sekitar yang membutuhkan. Ini mungkin yang pertama akan kita potong sapi dari MNC, dan setelah itu nanti kita akan bagikan di packing dulu, kita bagikan kepada warga masyarakat sekitar dan juga tenaga-tenaga lapangan yang ada di kecamatan. Terima kasih kami ucapkan kepada MNC Peduli yang selama ini peduli pada masyarakat, terutama setahun sekali ya dalam memberikan hewan kurban dari MNC Peduli yang kerjasama dengan Kecamatan Menteng. Kami selaku warga Menteng mengucapkan terima kasih. MNC Peduli terus membagikan hewan kurban di momen Idul Adha 1446 Hijriah untuk memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Auliasyah, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban yang bertepatan pada Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Hewan kurban disalurkan ke Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru hingga Pondok Pesantren untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam momen Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini sejumlah hewan kurban diserahkan langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo kepada perwakilan warga di Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyaluran hewan kurban ini merupakan penyaluran rutin setiap tahunnya yang diberikan oleh MNC Peduli dalam bentuk kepedulian pada masyarakat. Kami dari MNC Peduli hari ini menyerahkan 1 ekor kurban ke RW Rawa Barat karena kami meyakini bahwa kami harus menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami. Jadi kenapa Rawa Barat yang dipilih? Karena ini ada di wilayah sekitar di mana kami berada. Dan saya beserta RT, Ibu PKK, ya Pak RT, Pak dan beserta warga mengucapkan banyak terima kasih, dan tentu saya akan membawa amanah ini dari MNC Peduli untuk segera memberikan kepada mereka yang berhak.
Selain menyalurkan hewan kurban untuk warga di Rawa Barat, MNC Peduli juga menyalurkan hewan kurban melalui Pondok Pesantren Luhur Al-Saqofah untuk dinikmati para santri dan santriwati dan warga sekitar pondok pesantren yang terletak di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haritanu yang setiap tahun berkorban sapi untuk para santri Al-Saqofah. Mudah-mudahan berkah dan Pak Haritanu keluarga panjang umur, selalu fit dan selalu sukses. Tahun ini MNC Peduli telah mengumpulkan 78 hewan kurban untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jutaan jemaah melaksanakan ritual haji simbolis yaitu melempar jumroh di Jamarat. Momen sakral ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, lebih dari 1,6 juta jemaah melaksanakan ritual terakhir dalam ibadah haji yaitu melempar jumroh seiring dimulainya perayaan Idul Adha di seluruh dunia pada Jumat pagi waktu setempat. Masing-masing jemaah bisa melemparkan 7 batu ke 3 pilar di Mina. Ketiga pilar melambangkan setan di kompleks Jamarat Mina dekat Mekah. Ritual melempar jumrah menandai penolakan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap godaan setan yang berusaha mencegahnya untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim, bagi jemaah lempar jumrah bukan hanya sekedar ritual fisik, juga merupakan wujud perlawanan terhadap godaan setan.